Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan dan kawan-kawan santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali pada pertemuan perdana dalam Hazanah Santri Nurul Huda, Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya. Kita mengkaji, mensyiarkan dan menebarkan kebaikan dengan dakwah yang menyejukkan. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita sudah hadir bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Nafis LCMHI yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya dalam berbagai kegiatan dakwah dan juga kegiatan organisasi kemasyarakatan, khususnya Nahdlatul Ulama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Beliau aktif dan juga beliau mengisi beberapa kajian-kajian di berbagai media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih, Kiai. Alhamdulillah sehat. Sana ini sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Kiai senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan kekuatan sehingga terus bisa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, Kiai. Insyaallah. Pada pertemuan kali ini, Hazanah Santri Nurul Huda, kita akan mengupas tentang sejarah daripada pendirian Pondok Pesantren Nurul Huda. Tentunya yang belum kenal dengan Nurul Huda, maka saya sampaikan biar kenal. Yang sudah kenal semakin cinta dengan alma mater kita bersama, khususnya para santri dan para alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, supaya kita muncul kembali jiwa ruhul ma'had, kecintaan kita kepada pesantren, kecintaan kita kepada ilmu, dan kecintaan kita kepada para kiai dan para ulama. Terkait dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai, mungkin bisa diceritakan agar kita semuanya tahu dengan perjuangan-perjuangan panjenengan dalam mendirikan pesantren ini. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda itu berdiri tanggal 22 Juli 1994. Itu berdirinya. Tetapi sebelumnya sudah ada musola Nurul Huda. Kita tahun 50-an. Kita tahun 70-an itu ada imam dari Tanggulangin, Kiai Haji Ridwan. Dia mendirikan MI Nurul Huda, TK Nurul Huda, Pesantren Nurul Huda di sini. Sambil menjadi imam di musola Nurul Huda. Tahun 94 mendirikan Nurul Huda itu diaturkan itu tanggal 22 Juli 1994. Namun demikian sebelumnya sudah ada prolog. Kami sebenarnya mendirikan Nurul Huda ini tidak tahu pertamanya itu, karena ada rumah yang sudah tidak dipakai dulu, rumahnya imam. Ketika ketua pada tahun 2005 tidak ada yang berani menempati. Akhirnya ada saat takmir musola itu bilang, Ustaz, ini rumahnya musola Nurul Huda, Ustaz, emang kalau tidak digunakan. Ini kalau kita butuhkan pondok, ya nggak apa-apa. Ini kita adakan rapat takmir musola itu, Bapak Haji Tasim, Mak Suma, Mak Sufri dan orang-orang sepuh itu setuju semuanya. Hanya kita bangun dalam jangka 3 bulan selesai pembangunan itu, maka kita dirikan Pondok Pesantren Nurul Huda itu. Dan memang waktu awalnya itu santrinya itu mereka yang kuliah di LPBA. Saya kuliah pagi di LPBA Sunan Ampel ya, kemudian sore ngaji di sini dan maghrib dan pada subuh ngaji di Nurul Huda ini. Pertama sekali itu cuma 3 orang pertamanya. 3 santri ya. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Kita tahu kenapa kita dirikan Nurul Huda sebagai pesantren, karena di lingkungan sini ini masyarakatnya itu masyarakat awam dan masyarakat yang tidak begitu kenal dengan pesantren, dengan agama. Bahkan lingkungannya itu lingkungan naudzubillah ya, golongan mereka itu bajingan, golongan orang-orang yang tidak suka dalam pesantren sebenarnya.
Tapi kita dirikan pesantren itu sebagai mercusuar kepada mereka, sebagai pembimbing kepada mereka. Dulu di depan musola ini ada patok-patok untuk ngatur ayam di situ. Mereka yang mau diatur itu di tawar di depannya musola. Iya, depan musola. Itu setiap hari kan? Setiap hari ya. Nah itu di kandang. Mereka di kandang. Nah, ayam itu dari sini. Begitu juga kalau sudah malam itu mereka main domino, main remi sambil main uang. Di musola ini ngaji, di luar itu mereka main uang. Tapi ya kita biarkan saja dahulu, kita tetap ngaji, tetap berikan kepercayaan dulu. Alhamdulillah tahun 94 itu berdiri. Kemudian terus itu pertama sampai yang kuliah JLPBA 9 April. Kemudian tahun 99 itu kita dirikan SMP Nurul Huda. 99 ya. 5 tahun setelahnya. Tahun setelahnya. Kenapa? Karena melihat itu banyak anak-anak yang tidak sekolah, kita berpikir untuk mendirikan SMP. Dan juga ada bangunan yang dekat Musola Huda ini sudah tidak layak. Kalau Huda itu luber, banjir, dan juga bocor. Akhirnya sudah kita bangun saja. Benteng itu sampai benteng 4. Waktu itu anggarannya 400 juta tahun 99. Punya uang 2 juta. Ya, bismillah jalan. Bukan selisih tapi kurang banyak itu. Kurang banyak. Buat ngurus sudah habis uangnya. Nah waktu itu yang meletakkan batu pertama itu Kiai Haji Nawawi Ampel dengan Kiai Haji Syukron Makmun. Yang meletakkan pertama itu tahun 99 itu. Saya ingat itu Syukron itu pidatonya, mudah-mudahan meletakkan batu pertama itu bukan yang terakhir. Alhamdulillah bukan yang terakhir. Tahun 2004 mendirikan SMA Nurul Huda. 99 itu SMP jalan. Kemudian 2004 mendirikan SMA Nurul Huda. Santrinya ada, tetapi lokalnya tidak ada. Akhirnya di barat jalan ini dijual kepada kami. Alhamdulillah sempat dibeli dengan harga 300 juta. Waktu servis pun nggak punya uang untuk beli. Ini tambah tidak ada lagi. Tambah tidak ada lagi. Dan alhamdulillah ya kita adakan kapling akhirat. 1 meter 600.000. Ada yang beli 1 kapling, ada yang 2 kapling, ada yang setengah kapling. Sampai selesai harga 300 juta itu. Setelah selesai itu kami mikir bangunnya, gimana bangunnya, nggak punya juga uang. Akhirnya alhamdulillah ada uang 125 juta. Kita dirikan dengan anggaran 600 juta. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sebentar dari 100 sudah sampai selesai sampai sekarang ada 4 itu tahun 2004 sampai sekarang. Nah sekarang ini santrinya sudah dari SMP dan SMA yang banyak yang mundur itu. Dan juga kami format menjadi pesantren smart gitu ya, yang mereka juga mempunyai kemampuan agama dan juga punya formalitas. Dia ada TK, SD, SMP, SMA, ke dinas semuanya. Dan kita tambah dengan materi-materi agama, sore ke madrasah diniyah. Dan yang dengan pesantren terpadu, perpaduan antara umum dan agama. Jadi itu yang dijadikan model sistem pembelajarannya di Nurul Huda. Betul ya. Keterpaduan antara sistem salaf dengan kolaf. Ya. Mengapa tidak mengambil salaf murni? Ya? Karena kita di kota itu faktor ijazah ini penting. Ijazah ini seperti SIM kalau sepedamu. Kalau pinter ngepot sepeda motor dan tidak punya SIM tetap ditangkap oleh polisi. Kita perlu SIM, perlu SMP SMA yang formal. Sehingga kami berikan TK, SD, SMP, SMA ke dinas semuanya. Soalnya itu madrasah diniyah. Dan juga kita pengembangan keagamannya itu kita mengambil dari Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, termasuk guru tugas di Sidogiri. Sejak kami itu ada di sini untuk mementapkan pelajaran Sidogiri itu. Bisa begitu dari kemenang dan lain-lainnya.
tapi dipadukan antara sistem pendidikan umum dan pendidikan agama sama-sama 100%. Yeah. Artinya Kiai tidak meninggalkan kebutuhan pendidikan formal kepada para santrinya. Tidak hanya memahamkan ataupun membekali dengan pendidikan dengan pesantren model ciri salafnya, tapi juga dengan kholafnya. Bahkan saya pernah mendengar panjenengan sering menyampaikan kepada para santri tentang keikhlasan panjenengan. Tidak ikhlas, saya tidak ikhlas kalau santri saya masih belum kuliah S1 ataupun belum jenjang selanjutnya. Itu bagaimana Kiai? Artinya saya sering sampaikan, saya belum ikhlas alumni Nurul Huda tidak menunjukkan minimal ke S1, S2 dan S3. Kenapa? Karena sekarang ini pendidikan ini penting. Punya S1, S2, S3 ini penting. Oh nggak penting, yang penting ilmunya. Tidak seperti itu. Ya ilmu penting, formalitas juga penting. Karena itu kami dorong anak-anak kami yang sudah tamat itu untuk masuk ke S1, baik itu di UNISA, di UINSA, di UTM, di UNER, di ITS, ke perguruan tinggi yang lain. Dan mereka itu nanti punya jenjang pendidikan yang sesuai. Artinya memang benar-benar siap secara zahir batin, secara basic keilmuan dasar agama juga punya, kemudian secara formal juga memiliki kemampuan dan juga legalitas dari hal pendidikan tersebut. Terus ini artinya dari tahun 94 sampai tahun ini sekitar 26 27 tahun untuk berdirinya pesantren ini. Kira-kira mungkin kelihatannya kalau dari ceritanya sih mulus-mulus saja. Dari 94 kemudian tahun 99 mendirikan sekolah, kemudian tahun 2004 sampai membangun gedung dan asrama lokal di pesantren Nurul Huda ini. Kok kelihatannya kok mulus-mulus saja berjalannya. Mungkin ada tantangan atau hambatan dalam mendirikan dan menjalankan pesantren ini. Artinya ini menjadi sejarah ataupun menjadi penguatan bagi kita bahwasanya Nurul Huda ini penuh dengan perjuangan. Nurul Huda ini penuh dengan perjuangan dan terus ada dari dalam di luar itu ada yang berusaha untuk mencegah Nurul Huda dan berusaha untuk mengagalkan Nurul Huda. Maka ketika kita beli tanah yang di barat itu ada usaha-usaha untuk tidak jadi. Alhamdulillah kita tekun, kita openi, alhamdulillah itu bisa. Dan terbeli yang 300 juta tidak punya uang sampai selesai, alhamdulillah. Dan anak-anak sekalian, para santri, kita harus punya jiwa perjuangan. Saya ingin kepada pidato Sultan Makmun ketika di pondok itu, kerjakan apa yang ada dengan puas dengan apa yang ada. Dan kerjakan yang ada ini kita hanya meningkatkan terus dan hanya puas dengan apa yang ada ini. Sehingga di 94 ini alhamdulillah grafiknya itu bagus. Tambah banyak santri juga, tambah banyak berkas juga, tambah banyak guru-guru ya. Dan tantangan pasti ada. Dan takut dengan tantangan, kita benar-benar mengalahkan tantangan sampai takluk dengan tantangan. Baik itu fitnah, baik itu ancaman, itu pasti ada. Yang berusaha untuk menggagalkan, yang berusaha untuk mengalihkan, dan berusaha untuk merusak, itu pasti ada. Setiap itu pasti ada syaitannya, pasti ada malaikatnya. Kita harus teguh. Dan alhamdulillah kita memang dia tafakur fikir boleh ngomong jauh-jauh lagi. Sampai ini adalah untuk tafakur fikir dalam arti yang luas dan nanti pula menjadi mundur, menjadi pengingat kepada masyarakat. Sudah kami siapkan semuanya, anak-anak sekalian, dengan adanya media, dengan adanya nanti ada kewirausahaan, dengan ada keorganisasian. Ini nanti siap untuk di masyarakat nanti. Mungkin anak misalnya di media ini nanti di luar menjadi ahli di bidang media, berkhidmat di bidang media. Insya Allah ada pun kayak usaha Nurul Huda. Insya Allah untuk menyiapkan anak kita untuk belajar usaha. Nanti keluar ngajar dan tergantung kepada hasil ngajar itu punya usaha.
Mungkin dia ngajar tapi sambil punya usaha yang bisa menghidupkan dirinya. Saya sendiri dahulu itu dagang baju, dagang sarung, dagang celana. Nah, jadi tidak langsung jadi enggak. Dan saya tidak tergantung kepada apa yang saya ajarkan ini enggak. Tapi benar-benar Allah diberikan rezeki yang lain. Alhamdulillah waktu itu apa saya wafat mendoakan adik saya di Sugiri 2. Kalau untuk ngirim baju itu laku, celana itu laku, sarung itu laku. Alhamdulillah untuk ngirim adik-adik saya. Kemudian saya kuliah di Jakarta, Solihah yang di Madura itu untuk mendoakan di Sugiri. Dan alhamdulillah itu karena tidak tergantung kepada hasil bisyarah dari ngajar, oleh Allah dikasih. Dan kami siapkan di sini nanti Imankum itu bisa buka usaha, bisa buka jasa juga. Usaha mungkin nanti keluar bisa buka ayam goreng gitu kan. Ayam goreng apa namanya? Kalau anak sekalian tahu itu ayam goreng Pak Soleh itu alumni sendiri dahulu itu. Disuruh juga masak dia, pulang dia dirikan buka ayam goreng kecil-kecilan, kemudian besar sampai sekarang paling terkenal ayam goreng Pandaan, Pak Soleh Pandaan itu. Artinya jadi pesannya panjenengan kepada para santri, setiap tantangan itu jangan dijadikan sebagai suatu hambatan, tapi untuk motivasi untuk lebih maju. Alhamdulillah.